pertanggungjawaban terhadap publik dan netizen. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Misalnya kan kita nggak tahu nih, namanya manusia kan tidak bisa konsisten terus-menerus. Ya. Mungkin ada belok-belok. Pak Prabowo mungkin harus bisa disampaikan sesuatu nih untuk diingatkan. Babe akan ingatkan, berani ingatkan Pak Prabowo? Babe Haikal di situ kan. Jadi Babe cocoknya apa? kalau menurut saya jubir ya. Jubir. Plus khotib Jumat lah. Iya. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jejak digital itu memang kejam general. Jadi kasihan Babe Haikal ini guys. Padahal belum dilantik di kabinet Pak Prabowo, Babe Haikal ini sudah bikin heboh di media sosial soal rekam jejaknya dulu guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Oke. Bersuara Ini diundang guys. yang Babe baru saja Haikal ini. dipanggil ke kediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Babe Haikal Hasan. Luar biasa. Apa kabar, Be? Waduh. Temperingah ini Baik, guys. alhamdulillah. Iya. Mau Saya boleh diangkat bilang Pak jadi Menteri, wamen Pak kayaknya. Wamen atau Pak Kepala Badan gitu. Panggil Babe Haikal aja. Jadi Haikal aja. mau Menteri, mau Wamen, mau Kepala Badan tetap panggilnya Babe. Siapapun kita, jangan pernah melabelkan dengan sebuah jabatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, Wah. untuk berkontribusi sekecil apapun yang kita bisa. Oh, Itu aja kalau buat saya. Biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Tapi saya mau tanya nih, ini yang viral-viral kan. Pertama sebelum saya tanya yang viral, baju udah kayak Pak Prabowo nih, kantong 4 gitu ya. Kebetulan. Iya. Tapi Babe pernah Kebetulan, viral tuh. Ini pertanggungjawaban terhadap publik dan netizen. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Bagaimana tuh? ini Masalahnya adalah Bangkit orang lagi. seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh, separuh itu? Separuh. Baik. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, ya. memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Oposisi berada di dalam atau di luar, nggak ada masalah. Yang penting bisa memberikan kritik terbaik. Itu loh yang penting. Jadi tetap oposisi dalam artian bahwa mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri, mau jadi kepala badan, tetap akan beroposisi dalam artian bahwa memberikan... Beroposisi terhadap kejahatan, itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Beroposisi terhadap kecurangan. Beroposisi artinya berlawanan ya. Ya. Beroposisi terhadap kejahatan. Beroposisi terhadap kecurangan. Beroposisi terhadap korupsi. Seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kan kita nggak tahu nih, namanya manusia kan tidak bisa konsisten terus-menerus. Ya. Mungkin ada belok-belok. Pak Prabowo mungkin harus bisa disampaikan sesuatu nih untuk diingatkan. Babe akan mengingatkan, berani mengingatkan Pak Prabowo? Pak Prabowo sangat terbuka untuk itu. Nah ini saya mau luruskan sedikit cara berpikirnya nih. Kalimat itu menunjukkan bahwa beliau itu nggak bisa diingetin. Beliau nggak boleh seperti itu. Beliau sangat bisa diingetin. Beliau sangat welcome. Beliau sangat terbuka untuk sebuah peringatan. Tapi Sangat berapa terbuka. tahun bareng Pak Prabowo? Ya udah lama banget, lama banget. 2014? Saya masih ingat pada waktu itu 2000 berapa ya? Kalau sejak saya masih SMP saya sudah bersamanya. Udah kenal? Udah kenal. Masa? Dengan ayah saya almarhum juga sudah Oke. kenal. Pada waktu pernikahan juga saya sudah tahu, sudah hadir di Taman Mini. Itu Oke. zaman saya SMP itu. Yang saya mau ingatkan ini pada waktu itu Gerindra sudah ada atau belum saya masih lupa ingat ya. Tapi pada waktu itu saya diundang untuk bicara soal UMKM. Bagaimana menumbuhkan usaha-usaha kecil, warung-warung di tengah derasnya hypermarket yang tumbuh. Itu saya presentasi di depan beliau tahun mungkin 2007, mungkin 2008 gitu Oke, ya. Gerindra udah ada tuh. Oke. Nah itu saya presentasi di depan beliau. Walaupun saya ingat setengah presentasi beliau ada acara ke Pontianak kalau nggak salah, tapi saksinya itu masih ada itu Pak Rahmat Pambudi, Ya. Pak Ibu Profesor Endang, ada yang udah meninggal, almarhum Pak Permadi. Itu saya sampaikan betapa hypermarket besar itu mencekik warung-warung retail, Oh, gitu. mencekik produsen-produsen. Dari situ Pak Prabowo udah sangat concern loh. Wah, mantap ini guys. Apa yang mesti diambil tindakan?
udah sangat concern loh. Bahkan sebelumnya sering saya tahu Pak Hashim misalnya dan tim gitu diundang, gimana ini masyarakat kita kok, yang saya angkat tahu tuh kemarin 46% itu bekerja hanya untuk makan. Terus kalau nggak dapat pekerjaan kan berarti nggak makan. Sementara kita nggak bisa bersaing. Jadi urusan makan buat anak-anak itu dipikirin sejak 20-30 tahun yang lalu. Jadi maksud saya mau tanya gini, Babe tahu benar. Jadi bukan hanya tahu baru, tapi tahu udah lama. Of course, ini yang saya Jadi sampaikan. bahwa Teman apa yang lama disampaikan ini, Babe akan sebagai oposisi dalam artian bahwa ketika sesuatu itu misalnya perlu disampaikan, Babe akan sampaikan sepahit apapun itu. Sepahit apapun, Kita karena lihat Ma'ruf aja Nahi Munkar guys, ada nanti, di mana guys. saja. Siapa? Ini Ya, belum dikasih tahu loh sekarang Ini nih. lantang. Bakal jadi menteri, Kata wakil seperti menteri atau itu kepala memang. badan, tapi udah berani buka-bukaan. Biasanya nggak berani. Saya undang beberapa di sini nggak ada yang mau, Babe doang mau. Ya, Ada beberapa yang lain mau juga. Ya artinya kita bicara kebaikan gitu ya, nggak usah direm-rem, yang penting sebuah kebaikan gitu loh. Dan saya yakin beliau orangnya sangat terbuka dengan sebuah Alhamdulillah. perbaikan. Oke. Dia sangat terbuka dalam hal kebenaran. Termasuk juga dengan media akan seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah. Dan ini sahabat saya juga nih, pengamat politik Bung Henry Satrio. Henry Satrio. Nah ini agak ada Ini karena host juga jadi saya nggak usah tanya. Jadi langsung. lucu-lucunya ini guys. Ini pakai batik udah siap-siap telepon. Nggak ada telepon tapi. Enggak, emang nggak ngarepin juga. Biasanya kan di WhatsApp, bro. Hanya Bang Haik, Babe di telepon atau di WhatsApp? Nah, kena sentil Di ini guys. WhatsApp. Wah, Oke, sebenarnya WhatsApp, iya, iya. nggak di telepon. WhatsApp kalau bacanya lama susah nanti. Nggak, kalau yang paham memang begitu. Jadi pernah Apa? di WhatsApp. Ya kan kita pernah deg-degan waktu itu. Waktu kasusnya ente itu. Tapi saya per hari itu saya percaya bahwa ada Aiman aman. Cie. Aiman aman. Oke. Komentar soal sekarang menjelang pelantikan. Makan malam berdua dengan Pak Jokowi. Ada 16 menterinya Pak Jokowi yang juga kemungkinan besar karena belum diumumkan nih. ya. Diserap oleh kabinetnya Pak Prabowo. Komentarnya. Ya bisa aja itu perwakilannya Mas Gibran kan. Wah. Oke. 16 orang itu. Jadi Mas Gibran pasti diajak untuk diskusi ya. Oh iya kan kemarin ada. Dan nggak apa-apa kan kalau itu perwakilan Mas Gibran dari endorsan Pak Jokowi. Oke. Jadi boleh-boleh juga, oke lah. Kayak misalnya ada Bu Sri Mulyani, itu sih saya mengerti tuh. Itu endorsan Pak Jokowi. Bukan itu juga, karena kan ini rejimnya Wah, rejim utang ya. Nah, yang bisa ngurus utang terus kelihatannya dipercaya itu ya Bu Sri Mulyani, emang nggak ada orang lain. Iya, iya, iya. Jadi sih saya setuju tuh kehadiran Bu Sri Mulyani adalah baik. Baik ya. Jadi mengelola apa yang kemudian telah tinggi kemarin utang misalnya, Ya. ke depan bagaimana Bu Sri Mulyani punya kemampuan. Ya karena mungkin yang dipercaya itu adalah Bu Sri Mulyani oleh dunia keuangan Internasional. global ya. Internasional. Oke. Jadi oke lah kita lihat aja ini nanti. Apalagi ada Babe Haikal di situ kan. Jadi Tapi cocoknya apa? kalau menurut saya jubir ya. Jubir. Nah, ini Plus guys, khotib Jumat lah. Iya. Nah, Nggak, bacakan Babe lagi ini nih keahliannya guys. banyak. Jadi Iya. kalau menurut saya nggak jauh-jauh dari tenaga kerja lah kelihatannya. Tenaga kerja. ya. Bukan jubir dong tenaga kerja. Ya jubiran tenaga kerja lah ya, Be. Kelihatannya apa aja oke, Be. Oke. Tapi apa aja. Dia takut ngomong, Be, soalnya belum dilantik. Tapi enggak, tadi saya tanya terbuka paling panjang loh biasanya Iya, wawancara. iya. Biasanya orang yang udah dipanggil belum diumumkan itu takut-takut ngomong, takut nggak dilantik. Tahu nggak kenapa itu? Ya karena untuk menutupi hoaks gitu loh. Banyak banget yang bilang beliau begini, beliau begitu. Kita yang tahu mesti kita luruskan. Makanya saya Tapi bilang. saya sih senang sama Babe nih, terbuka. Saya juga senang banget. Plus to the point Betul. karena dia lillahi Apa ta'ala. adanya. Kalau nggak kepilih lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Be. Dipanggil. Udah dipanggil, nanti nggak Nggak diumumkan. apa-apa kan, Be. Nggak ada urusan. Pakai itu dong, biar orang tahu kalau nggak ada urusan. Yang penting sekarang adalah berbakti sebaik-baiknya. Mau ada jabatan atau nggak ada jabatan, nggak ada urusan. Itu dia. Oke guys, jadi ini di awal pembukaannya aja sudah kena sentil terus ini oleh Bang Aiman dan juga oleh Hensat ini. Jadi memang dulu itu Haikal Hasan itu mengaku pernah mengatakan bakal tetap akan menjadi oposisi sampai mati. Adapun pernyataan Haikal yang menyebut akan oposisi sampai mati itu telah viral di media sosial. Bahkan Babe Haikal dulu berkuar-kuar akan tetap menjadi oposisi sekalipun Pak Prabowo lah yang menjabat sebagai presiden. Namun belakangan ini warganet menyebut Babe Haikal itu menjilat ludahnya sendiri katanya. Dia terlihat ikut hadir dalam kediaman Pak Prabowo Subianto, Jalan Kartanegara 4, Jakarta Selatan.
menurut Babe Haikal menjadi oposisi di pemerintahan yang baik adalah toleran. Yang baik kata dia harus didukung demi kemajuan bangsa Indonesia. Haikal Hasan lalu juga menjelaskan kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi adalah sebuah ketololan, ucap Haikal Hasan saat ditanya Bang Aiman tadi. Lalu menurut Haikal Hasan, menjadi oposisi tidak selalu berada di luar lingkaran kekuasaan, tetapi dari dalam pun tetap bisa memberikan kritik. Dan itulah yang coba akan dilakukan oleh Babe Haikal di kabinet Pak Prabowo nanti, guys. Jadi kita lihat aja ya guys ya, nanti seperti apa kinerja dari Babe Haikal di kabinet Pak Prabowo. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.